Pemirsa, hari ini tim SAR gabungan memulai proses evakuasi penumpang pesawat Semua Aviasi Mandiri atau SAM Air di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Namun evakuasi terkendala cuaca buruk. Tim SAR gabungan menginap di lokasi. Tim SAR gabungan hari ini memulai proses evakuasi penumpang pesawat SAM Air di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan menggunakan pesawat Caracal yang mendarat di Bandara Wamena. 6 personil diturunkan dan evakuasi dimulai pada pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Namun proses evakuasi terkendala cuaca buruk sehingga akan dilanjutkan minggu besok. Sementara 6 personil terpaksa menginap di lokasi jatuhnya pesawat dan tetap berkoordinasi dengan posko yang ada di Wamena. Kasih Ops SAR Jayapura, Martinus Ohirat mengatakan nantinya proses evakuasi korban akan dilakukan di Jayapura termasuk proses identifikasi korban oleh tim DVI. Untuk koordinasi sendiri kan kemarin sudah ada ya, jadi tidak perlu untuk melakukan searching lagi. Jadi mungkin sekarang mereka sedang berkoordinasi gimana teknik yang tepat untuk melaksanakan evakuasi tersebut. Karena titik jatuhnya berada di cukup di ketinggian ya, di lereng gunung yang mungkin yang sedang dikoordinasikan oleh tim SAR gabungan ini. Keluarga dari korban kecelakaan pesawat SAM Air mendatangi posko anti mortem DVI yang pusatkan di kantor SAM Air Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Ini baru kita ambil data antemortem Bapak, data yang didapat dari keluarga korban. Meliputi kira-kira tinggi badan, berat badan, rambut, mata, hidung, mulut, telinga, bagian tubuh yang khas kira-kira apa, terus baju yang dipakai, pakaian, celana, serta aksesoris yang dipakai pada saat penerbangan dan mungkin ada yang lain lagi. Pesawat SAM Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan diketahui membawa 4 penumpang. Mereka ialah Bartolomeus, Ebet, Dormina, Kilim Putri, dan 2 orang lain yang merupakan kapten pilot, Heri Permadi, serta kopilot Levi Murid. Dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, Ayunis melaporkan. Sementara itu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polri menggelar patroli perairan di kawasan Nunukan, Kalimantan Utara. Patroli dilakukan di jalur-jalur perbatasan Indonesia-Malaysia yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang direspon dengan patroli di kawasan perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Patroli dilakukan di perairan dekat Sebatik yang jadi batas perairan Indonesia-Malaysia. Kasatgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Irjen Asep Edi Suheri menyatakan pentingnya menjaga jalur-jalur yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Pasalnya wilayah Sebatik Nunukan menjadi jalur ilegal masuknya pekerja migran asal Indonesia ke Malaysia. Dari pelabuhan Nunukan betul-betul disortir, dicek betul, dan sampai nanti ada orang-orang warga negara kita akan menyeberang itu tidak dilengkapi dokumen. Nah kalau di sedepan di hulunya itu betul-betul di hilirnya itu betul-betul ketat, ya otomatis tidak akan ada warga negara kita menyeberang lewat jalur-jalur ini. Seperti itu. Selain memantau perairan, tim Satgas TPPO juga mengecek titik perbatasan Aji Kuning di Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Abraham Silaban, Aulia Syah Ramadan, Budiman Syah, Ainus melaporkan. Pemimpin Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, diperiksa tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Setelah diperiksa, Panji irit bicara mengenai pertemuan itu. Panji Gumilang keluar dari ruang rapat pada Jumat sore pukul 17.40 waktu Indonesia Barat atau 100 menit setelah diperiksa oleh tim investigasi bentukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait sejumlah isu kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji terus berjalan keluar meski terus ditanyakan oleh awak media. Sementara itu tim investigasi Pemprov Jabar mengatakan jika rencana tim untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait kontroversi yang dibuat Panji Gumilang tidak membuahkan hasil. Pasalnya Panji belum memberikan jawaban dan meminta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tadi beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan.
dan beliau minta apa yang akan diklarifikasi kepada beliau. Kami insya Allah nanti akan menentukan sikap ya. Akan membuat laporan dulu kepada Pak Gubernur atas apa yang telah kami lakukan. Sementara itu pihak MUI Pusat menyesalkan atas sikap Panji Gumilang yang menolak bertemu dengan tim dari MUI Pusat. Menurut Ketua Tim Peneliti Mahat Al Zaitun MUI Pusat, Panji Gumilang hanya ingin bertemu dengan tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Kami dari MUI menyatakan sangat menyayangkan, menyesalkan karena Panji Gumilang tidak bersedia bertemu dengan tim dari MUI. Kita ketahui bahwa MUI itu lembaga, bukan hanya lembaga legal, tapi kehadirannya itu diakui ya oleh negara. Di dalamnya ada sejumlah ormas umat Islam yang tugasnya adalah bagaimana merawat keharmonian akidah Islam yang umat Islam di negeri ini. Bukan kali ini saja Panji Gumilang menolak bertemu dengan MUI Pusat. Beberapa hari lalu Panji juga menolak perwakilan MUI Pusat yang datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu. Meski begitu, MUI Pusat tetap berupaya untuk hadir menyelesaikan polemik Al Zaitun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore tadi menghasilkan sejumlah langkah terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain diduga terjadi pelanggaran pidana, pemerintah juga akan memberikan tindakan sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik. Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Timur melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama di Jawa Tengah. Studi ini dilakukan karena Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo menjadi barometer nilai-nilai kerukunan antar agama di Indonesia. Sementara itu di Klaten, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pencanangan vaksin polio nasional. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi bersama rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Timur diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedatangan FKUB Kaltim untuk melakukan studi kerukunan dan moderasi beragama di mana kota-kota di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Salatiga, dan Magelang dapat menjadi acuan keberagaman suku dan agama yang hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Dan kita berbagi apa yang pernah dikerjakan di Jawa Tengah, termasuk kota-kota yang menurut saya cukup bagus merawat perbedaan, merawat nilai-nilai agama yang ada di masyarakat. Jawa Tengah menjadi pilihan kami dalam mewujudkan
mewujudkan toleransi beragama karena Kalteng kan akan jadi ibu kota negara. Tentu nanti berbagai suku agama akan berdatangan ke Kalimantan Timur. Sementara itu di Klaten, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo sebagai calon presiden 2024 mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi melakukan pencanangan imunisasi inaktif polio vaksin dosis kedua. Vaksinasi dosis kedua yang diperuntukkan anak usia mulai 9 bulan tersebut merupakan imunisasi polio tipe 2 sebagai perlindungan optimal terhadap virus polio. Dengan gerakan vaksinasi polio ini, masyarakat diajak untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa terhadap varian baru virus polio. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga di Sleman, Yogyakarta berebut gunungan dan air berkah setelah diarak keliling kampung. Selengkapnya usai jeda.